Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri adalah perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri lahir pada tanggal 12 Juli 1913 di Pontianak dari pasangan Syarif Muhammad Al-Qadri dan Syeha Jamilah Syarwani. Ia merupakan anak sulung ke-6 mereka. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung selama 1 tahun, THS di Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Belanda, hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Setelah lulus pada tahun 1937, ia dilantik sebagai perwira KNIL dengan pangkat Letnan II. Dalam karir militernya, ia pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lain di Pulau Jawa. Sultan Hamid II adalah seorang yang berpendidikan, bertutur santun, formal, dan tak menghiraukan cemoohan orang di sekitarnya. Barangkali diasuh oleh orang berkebangsaan asing itu memang benar. Karena hal itulah, dia menguasai banyak bahasa asing di dunia. Sultan Hamid II dikenal dekat dengan Barat. Tak dapat dinafikan bahwa dulu raja-raja di Kepulauan Melayu ini juga dekat dengan Barat. Menggunakan baju ala Barat, seringkali menggunakan bahasanya, bahkan perangkat-perangkat hidup sehari-hari difasilitasi oleh Barat. Hal itu bukankah kita alami hari ini? Bahkan anak-anak muda kita sudah ke barat-baratan, baik pola pikirnya maupun gaya hidupnya. Namun tidak dengan Sultan Hamid II. Dia memang bolak-balik Belanda Eropa dan sekolah di sana. Hingga pulang kampung, memodernisasi kehidupan dan kemudian ikut pula memikirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sultan Hamid II yang merupakan seorang founding fathers dari Kalimantan Barat yang berperan penting dalam menentukan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pemersatu bangsa Indonesia. Beliau berperan penting dalam menentukan arah langkah Indonesia. Jabatannya sebagai koordinator panitia lambang negara dijalaninya dengan baik. Hasilnya adalah lambang Garuda Pancasila yang ada di setiap ijazah-ijazah sekolah kita, di dinding-dinding institusi negara dan swasta, dimanapun ada lambang negara. Sultan Hamid II adalah orang yang baik, bahkan seorang patriot. Ia seorang yang berani mengambil resiko, tapi karena latar belakangnya, ia selalu menghadapi dilema dalam mengambil keputusan politik, yakni dilema antara sumpah setianya pada Ratu Belanda dan kepatriotannya yang memang alami. Hal tersebut jelas menggambarkan bagaimana patriotnya seorang Sultan Hamid II. Tegas berprinsip, namun humanis dalam interaksi bersama para bapak bangsa. Sultan Hamid II bukan pula seorang pendendam. Walaupun beberapa kali dijebloskan ke penjara oleh rezim kala itu, dia ikhlas menjalankannya. Dia tak mengambil hati semua keadaan yang ada. Hal itu sepatutnya kita lakukan hari ini, tidak memelihara dendam, melakukan rekonsiliasi bangsa, merekonstruksi sejarah negara, dan meresolusi semua keadaan yang ada. Persatuan akan terpelihara bila semua memahami perbedaan-perbedaan yang sudah ada sejak dahulu kala. Putra Kalimantan Barat yang satu ini berpendidikan sangat baik. Ia secara pribadi dididik oleh seorang wanita Inggris dan menguasai 2 bahasa asing secara aktif, Inggris dan Prancis. Begitu menyelesaikan sekolah lanjutan pertama, Hamid Muda telah menguasai 2 bahasa asing lainnya,
Belanda, dan Jerman. Ia dapat mengelola waktu dan pekerja keras, memiliki disiplin sangat baik, wawasan global, dan etika pergaulan internasional. Karena menerima pendidikan Barat dan Timur, ia berhasil menggabungkan dua dunia, global dan lokal, sehingga ia mampu berpikir global dan berhati lokal. Ini ditunjukkannya ketika berada di lingkungan keluarganya. Ia makan dengan menggunakan tangan dan bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Tetapi, ia menyukai kebersihan dan menghargai perbedaan. Penghargaan pemerintahan asing kepada Hamid Al-Qadri menunjukkan bahwa ia memiliki otak cemerlang dan wawasan akademis yang tinggi. Ia juga memiliki gagasan-gagasan, ide, dan pemikiran sosial politik yang populer. Karir militernya diikuti pula dalam bidang politik luar negeri. Dengan persetujuan dari tiga pihak yakni Belanda, negara bagian, dan Republik Indonesia, ia diangkat menjadi Ketua Badan Penyelesaian Pertentangan Politik antara tiga pihak tersebut. Karena itu, ia sering mengikuti konferensi di dalam dan di luar negeri mewakili Kalimantan Barat, PFO, dan Republik Indonesia. Pada kenyataannya, Sultan Hamid II memiliki pengaruh besar terhadap para pemimpin Belanda di Indonesia dan terhadap unsur yang ada di negara-negara federal dan di BFO. Dalam beberapa kegiatan konferensi seperti konferensi meja bundar dan perundingan lainnya, terutama dalam menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sultan Hamid II ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia. Pengaruh dan kedudukan strategis tersebut digunakannya untuk memperlancar proses penggabungan Republik Indonesia, negara-negara bagian, dan BFO ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, kerja keras tersebut membuahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.